Gangguan tidur. Gangguan tidur itu kebiasaannya, yaitu ketika kalian suka tidur larut malam, padahal besok pagi harus kerja atau sekolah. Karena kita bangga, karena kita masih kuat bangun malam. Padahal badan dan otak udah teriak capek. Contoh nyatanya yaitu, semisal ada satu orang yang namanya Rangga. Tiap malam dia scroll TikTok sampai jam 2 pagi, tidur bentar, lalu jam 6 udah bangun. Siangnya ngantuk, sorenya ngopi biar melek. Dan gitu terus tiap hari. Alasan kenapa ini bahaya buat otak? Karena tidur itu waktu otak buat bersih-bersih dan istirahat. Kalau kamu kurang tidur, otak jadi numpuk racun, kayak sampah yang gak dibuang. Dampaknya yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu kita gampang lupa, susah fokus, dan gampang marah. Jangka panjangnya kita bisa cepet pikun, resiko untuk terkena Alzheimer, bahkan sel otak bisa rusak. Solusinya yaitu tidur minimal harus 7 jam. Hindari HP sebelum tidur. Kalau susah tidur, coba mandi air hangat atau baca buku dulu. Jangan ngerasa bangga kalau bisa jalan terus tanpa tidur. Itu bukan suatu yang hebat. Itu namanya ngerusak diri. Multitasking. Multitasking itu kebiasaannya, yaitu ketika suka ngerjain banyak hal sekaligus. Lagi nulis tugas, sambil nonton TV, chat-chatan, dan scroll medsos dalam waktu bersamaan. Contoh nyatanya yaitu Dina lagi belajar matematika sambil jawab chat temen dan juga sambil lihat video di YouTube. Akhirnya nggak fokus ke satu hal, hasilnya semuanya setengah-setengah. Ini bahaya untuk otak karena otak nggak bisa fokus ke banyak hal dalam waktu bersamaan. Setiap kali kamu pindah fokus, otak butuh waktu buat riset, jadi boros energi dan capek. Dampaknya yaitu jangka pendeknya yaitu gampang capek, hasil kerja jadi gak maksimal. Jangka panjangnya yaitu kemampuan fokus jadi menurun, otak jadi lebih lambat buat mikir. Ada 3 solusi. Pertama, fokusin waktu buat satu hal dulu, pakai teknik Pomodoro. Jadi 25 menit kerja fokus, 5 menit break. Kedua, matiin notifikasi HP biar gak ganggu. Yang ketiga, set target kecil biar bisa fokus lebih lama. Stimulasi mental minim. Stimulasi mental minim ini kebiasaannya yaitu ketika seharian cuma scroll Instagram atau nonton video yang gak nuntut otak buat mikir. Jadi otak bakal males bergerak. Contoh nyatanya, Vira setiap hari nonton video lucu di TikTok, gak pernah baca buku atau ngelakuin aktivitas yang bikin otak mikir keras. Alasan kenapa ini bahaya buat otak? Karena otak itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, jadi lemah. Kalau nggak dipaksa mikir, otak jadi lambat dan gampang lupa. Dampak jangka pendeknya, susah konsentrasi, gampang lupa. Dan untuk jangka panjangnya, kemampuan berpikir logis berkurang. Dan yang kedua, bisa ganggu kemampuan belajar. Ada 3 solusi. Yang pertama, coba baca buku atau artikel yang nantang pikiran kalian. Yang kedua, main puzzle atau game yang butuh mikir. Yang ketiga, latih otak kalian dengan nulis atau diskusi tentang topik baru setiap minggu. Konsumsi gula berlebih. Konsumsi gula berlebih itu biasanya kalian sering ngemil yang manis-manis, atau mungkin minum kopi dengan gula yang tinggi, atau kalian suka boba tiap hari. Contoh nyatanya yaitu ketika Reza gak bisa lepas dari minuman manis. Setiap pagi dia minum kopi susu manis, siang minum boba, sore ngemil kue coklat. Emang rasanya enak, tapi tubuh dan otak mulai kena dampaknya. Alasan kenapa ini bahaya buat otak? Karena gula yang berlebihan ganggu keseimbangan insulin kalian, bikin peradangan di otak, dan bisa menurunin kemampuan otak buat belajar dan ingat sesuatu. Dampak jangka pendeknya yaitu mood kalian naik turun, gampang ngantuk setelah makan, dan susah konsentrasi. Dampak jangka panjangnya yaitu kalian bisa meningkatkan resiko gangguan mental kayak depresi dan Alzheimer. Ada 3 solusi. Batasi konsumsi gula kalian. Bisa kalian ganti pakai madu atau pakai stevia. Solusi kedua, pilih makanan alami yang gak banyak gula, kayak buah-buahan atau makanan sehat yang lain. Yang ketiga, kalau kalian makan yang manis-manis, pilih cemilan rendah gula dan lebih sehat, kayak kacang atau yogurt. Kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik itu biasanya kalian lama banget duduk di meja kerja atau di depan laptop tanpa pernah bangun buat gerak sedikit pun. Contoh nyatanya yaitu ketika Tarik bisa duduk di depan komputer 5 jam nonstop, ngerjain tugas, scroll media sosial, dan gak pernah berhenti atau berdiri. Alasan kenapa ini bahaya buat otak? Karena ketika kalian duduk terlalu lama, ini mengurangi aliran darah ke otak. Ini bikin otak kalian kekurangan oksigen dan nutrisi yang penting buat performa otak. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa pusing, ngantuk, dan juga gak fokus. Dan jangka panjangnya, kalian bisa penurunan daya ingat, susah mikir jernih, bahkan bisa gangguan mood. Solusinya ada 3. Yang pertama, coba tiap 30 menit bangun dan jalan-jalan selama 2-3 menit. Yang kedua, gunakan meja berdiri atau standing desk. Yang ketiga, luangkan waktu untuk olahraga ringan tiap hari. Overthinking. Overthinking itu kebiasaannya ketika kalian suka mikirin hal-hal yang udah lewat atau hal-hal yang belum kejadian sampai kalian kepikiran terus-menerus. Contohnya itu ketika Lina kebanyakan mikirin percakapan tadi siang, kayak takut salah ngomong atau gimana orang lain mikir tentang dia. Ini bahaya banget buat otak karena overthinking ini bikin otak kalian kelebihan beban. Yang harusnya kalian bisa tenang malah jadinya stres, sehingga fokus kalian bisa keganggu. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa cemas berlebihan, susah tidur, atau bahkan stres. Jangka panjangnya kalian bisa jadi depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan mengurangi kualitas hidup kalian. Ada 3 solusi. Coba teknik mindfulness, yaitu ketika kalian fokus pada pernapasan untuk menenangkan diri kalian. Yang kedua, tulis apa yang kamu pikirkan di jurnal, biar pikiran kalian jadi lebih terstruktur. Yang terakhir, berlatih untuk menerima bahwa nggak semua hal perlu dipikirkan secara mendalam. Ketergantungan gadget.
Ketergantungan gadget yaitu ketika kalian sering banget bergantung pada gadget buat segala hal, dari bangun sampai tidur lagi. Contoh nyatanya yaitu ketika Dika tiap pagi langsung ngecek HP buat lihat notifikasi, dan seharian dia nggak lepas dari gadget, bahkan waktu makan. Alasan kenapa ini bahaya yaitu ketika kalian terus-terusan terpapar layar gadget, ini bisa mengurangi interaksi sosial langsung dan merusak kualitas tidur. Otak kalian juga jadi kebanyakan terstimulasi, bikin kalian susah tenang. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian mudah teralihkan, susah fokus, dan jadi cemas. Jangka panjangnya yaitu kalian bisa depresi, gangguan kecemasan, dan kemampuan interpersonal kalian berkurang. Solusinya yaitu pertama, tentukan waktu tertentu buat cek HP, seperti setelah jam kerja atau setelah makan. Yang kedua, batasi waktu layar sebelum tidur, minimal 1 jam. Yang ketiga, coba kalian melakukan aktivitas online, kayak ngobrol langsung atau baca buku, dan lain-lain. Kurang sosialisasi. Kurang sosialisasi ini kebiasaannya seperti kalian menghindari interaksi sosial dan lebih sering memilih untuk menyendiri atau hanya online aja. Contoh nyatanya yaitu ketika Rina sering banget pilih tinggal di kamar, main game online sendiri daripada hangout bareng temen-temennya. Ini bahaya buat otak karena otak kalian butuh interaksi sosial untuk tetap sehat. Gak bersosialisasi bisa bikin otak kalian jadi kesepian yang mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa merasa kesepian, kurang semangat, gampang stres, dan juga jangka panjangnya resiko depresi dan kecemasan juga tinggi. Lalu juga keterampilan sosial kalian menurun. Solusinya yaitu kalian coba cari kegiatan yang bikin kamu berinteraksi dengan orang lain, entah kayak olahraga kelompok. Yang kedua, coba jadwalkan waktu untuk hangout atau telepon teman-teman kalian. Yang ketiga, cobalah kalian buat ngobrol lebih sering dengan orang terdekat, meskipun itu cuma bentar. Menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan itu kebiasaannya ketika kalian nunda-nunda tugas atau pekerjaan yang harusnya diselesaikan, bahkan terus-terusan mencari alasan buat gak mulai. Contohnya yaitu ketika Farhan selalu menunda nulis laporan sampai hari terakhir, bahkan kadang baru mulai ngerjain jam 11 malam. Ini bahaya buat otak karena menunda pekerjaan bisa memberikan tekanan tambahan pada otak kalian. Ketika mendekati deadline, otak terpaksa kerja keras dan lebih stres. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa stres, cemas, dan kualitas pekerjaan kalian menurun. Jangka panjangnya yaitu kalian bisa membuat ini menjadi kebiasaan yang makin susah dihilangin, atau mungkin bisa mengganggu kesehatan mental dan juga produktivitas kalian. Solusinya yaitu coba kalian bagi pekerjaan jadi tugas-tugas kecil dan selesaiin satu persatu. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro atau tetapkan deadline buat diri sendiri. Yang ketiga, ingetin diri kalian kalau menyelesaikan tugas lebih cepat bisa bikin lega. Konsumsi alkohol berlebihan. Konsumsi alkohol berlebihan itu kebiasaannya seperti kalian sering minum alkohol, terutama kalian saat-saat stres atau saat bersosialisasi tanpa batasan yang jelas. Contohnya itu ketika Randy tiap minggu pasti ada acara minum-minum dengan teman-temannya, kadang sampai mabuk. Bahkan kadang itu jadi cara dia buat melupakan masalah. Alasan kenapa ini bahaya buat otak karena alkohol mengganggu neurotransmitter di otak yang penting buat mood dan juga konsentrasi kalian. Terlalu banyak minum juga bisa merusak bagian otak yang mengontrol ingatan kalian. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa kehilangan kontrol, mood jelek, dan juga gak fokus. Jangka panjangnya yaitu kalian penurunan fungsi otak, gangguan memori, dan juga resiko gangguan mental. Solusinya yaitu kalian coba batasi konsumsi alkohol kalian, atau mungkin tidak minum sama sekali. Yang kedua, coba cari cara lain buat bersosialisasi atau mengatasi stres tanpa alkohol. Yang ketiga, konsultasi dengan profesional jika kalian merasa alkohol sudah mulai mengganggu hidup kamu. Kurang nutrisi otak. Kurang nutrisi otak yaitu biasanya kalian sering makan makanan instan atau rendah nutrisi tanpa mikirin kandungan gizi yang dibutuhkan otak buat berfungsi optimal. Contohnya yaitu ketika Siska sering banget makan fast food dan makanan ringan yang tinggi gula dan lemak tanpa pernah makan sayur atau makanan bergizi yang lain. Alasan kenapa ini bahaya buat otak karena makanan yang kurang nutrisi bisa menyebabkan peradangan di otak kalian yang mengganggu kemampuan berpikir, memori, dan suasana hati. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa susah fokus, mood gak stabil, dan juga sering ngantuk. Jangka panjangnya kalian bisa meningkatkan resiko gangguan otak seperti depresi atau penurunan kognitif. Ada 3 solusi. Coba makan makanan yang kaya dengan omega 3 seperti ikan, kacang, atau alpukat. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayur dan buah yang kaya antioksidan. Yang ketiga, hindari makanan olahan tinggi gula atau lemak trans seperti fast food. Kebiasaan duduk terlalu lama. Kebiasaannya, ketika kalian terlalu lama duduk tanpa bergerak, entah itu di depan komputer, saat nonton TV, atau saat kerja. Contoh nyatanya yaitu ketika Adil bisa duduk di depan komputer 8 jam nonstop. Setelah itu, dia langsung tidur tanpa tubuhnya dia gerak sedikit pun. Alasan kenapa ini bahaya buat otak? Karena duduk terlalu lama bisa ngehambat aliran darah dan oksigen ke otak yang bisa nurunin fungsi otak dan menyebabkan gangguan konsentrasi. Dampak jangka pendeknya yaitu gampang capek, pusing, dan sulit fokus. Dampak jangka panjangnya yaitu bisa ningkatin resiko gangguan kardio
kardiovaskular atau jantung, dan penurunan kemampuan otak. Solusinya yaitu, coba kalian bergerak setiap 30 menit, kayak berdiri atau jalan-jalan sebentar. Yang kedua, pakai meja berdiri jika diharuskan. Yang ketiga, coba kalian olahraga ringan setiap hari untuk ningkatin sirkulasi darah ke otak. Kurang sinar matahari. Kurang sinar matahari ini biasanya kalian sering berada di dalam ruangan tanpa pernah keluar untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Contohnya yaitu ketika Bram seharian di dalam ruangan, kerja di kantor atau di rumah tanpa pernah keluar untuk mendapatkan cahaya matahari. Alasan kenapa ini bahaya buat otak, karena sinar matahari kan membantu produksi vitamin D yang penting banget buat kesehatan otak kalian. Tanpa cukup sinar matahari, produksi serotonin di otak berkurang yang berhubungan dengan mood dan energi kalian. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa mudah lesu, mudah stres, gampang cemas. Dampak jangka panjangnya, kalian bisa meningkatkan resiko gangguan mood, entah kayak depresi atau kecemasan. Solusinya yaitu coba kalian keluar rumah minimal 15-20 menit setiap hari, terutama di pagi hari. Yang kedua, kalau kalian sulit keluar, pastiin ruang kerja kamu cukup terang dengan cahaya alami. Yang ketiga, pertimbangkan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D kalau misalnya kalian kurang terpapar sinar matahari. Negative thinking. Negative thinking ini biasanya ketika kalian terus berpikir negatif, pesimis, atau merasa selalu gagal. Hal ini bisa mempengaruhi cara otak kalian memproses situasi hari-hari. Contoh nyatanya yaitu ketika Lia selalu merasa apa yang dia lakukan pasti gagal, dan setiap kali ada tantangan baru, dia langsung berpikir negatif dan meragukan kemampuannya. Alasan kenapa ini bahaya buat otak, karena berpikir negatif secara berulang kali ini mengaktifkan bagian otak kalian yang berhubungan dengan stres dan juga kecemasan, yang akhirnya bisa mengganggu keseimbangan kimiawi otak kalian. Dampak jangka pendeknya yaitu kalian bisa stres, cemas, dan juga susah tidur. Dampak jangka panjangnya ini bisa meningkatkan resiko depresi, gangguan kecemasan, dan penurunan fungsi otak kalian. Solusinya yaitu coba kalian lebih optimis, temukan sisi positif dari setiap situasi. Yang kedua, praktekkan bersyukur setiap hari dan tulis 3 hal yang kamu syukuri tiap hari. Yang ketiga, gunakan afirmasi positif untuk mengubah cara pandang kalian terhadap diri sendiri. Kurang tantangan mental. Kurang tantangan mental ini biasanya kalian sering terjebak dalam rutinitas yang monoton dan gak ada hal baru yang merangsang otak untuk berpikir lebih keras. Contohnya yaitu ketika Anton bekerja di kantor yang tugasnya itu-itu aja, gak pernah ada tantangan baru. Otaknya merasa bosan dan gak berkembang. Alasan kenapa ini bahaya buat otak, yaitu otak butuh tantangan supaya tetap aktif dan berkembang. Kalau gak ada hal baru yang dihadapi, otak jadi tua lebih cepat dan kemampuan kognitif pun menurun. Dampak jangka pendeknya, kalian bisa gampang merasa bosan dan gak tertarik belajar. Dampak jangka panjangnya, ini menurunkan kapasitas otak kalian, kemampuan berpikir dan belajar kalian jadi lebih lambat. Solusinya yaitu ada 3. Coba cari aktivitas baru yang menantang otak, seperti belajar bahasa baru atau memainkan game otak. Yang kedua, coba kalian keluar dari zona nyaman, misalnya dengan mencoba pekerjaan atau hobi yang baru. Yang ketiga, tetap aktif belajar dengan mengikuti kursus atau seminar.